Sotihotu Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Avelina Joraya, mahasiswi angkatan 2022 Universitas Internasional Batam dengan NPM 2242026. Di video kali ini saya akan mencoba mengajak teman-teman kita semua untuk memiliki rasa peduli sosial dan taat dalam membayar pajak. Yang pertama, rasa peduli sosial. Di mana kita sebagai manusia itu kan makhluk sosial. Artinya kita saling membutuhkan satu sama lain. Kita akan sangat sulit hidup sendirian, kita perlu untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Makanya untuk mendukung proses tersebut, kita harus mempunyai rasa peduli sosial. Nah, rasa peduli sosial itu gimana sih bentuknya? Rasa peduli sosial dikembangkan setiap saat dengan cara memperhatikan kondisi atau keadaan sekitar kita, lingkungan kita, memperhatikan persoalan atau permasalahan yang ada, kemudian mencoba untuk memberikan solusi terhadap masalah yang ada atau muncul. Contohnya ada orang yang sedang sedih atau berduka, kita menghibur dan menguatkan atau menyemangati. Ada orang atau hewan yang sakit, kita bantu, kasih perhatian, kita mungkin ada obat, kita kasih obat, atau kita temani ke rumah sakit atau ke klinik, kita bantu merawat dia. Ada orang tua atau anak kecil yang mau menyeberang, kita bantu temani. Ada orang yang angkutannya banyak, barangnya banyak, kita bantu bawakan. Bisa juga kita dengan mendoakan dan menyumbang, berdonasi untuk saudara kita yang terkena bencana, atau berdonasi untuk pembangunan fasilitas umum seperti tempat ibadah. Nah, intinya apapun masalah atau persoalan yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, kita itu istilahnya aware, kita sadar, kemudian kita ada dorongan untuk membantu menyelesaikan masalah atau persoalan tersebut, meskipun sekecil apapun bentuk solusi atau perhatian atau dukungan yang kita berikan, tetapi itu sudah menjadi penerapan rasa peduli sosial, dan itu sangat-sangat membantu dan berharga untuk orang lain atau makhluk hidup lain. Kalau dalam agama Buddha, ini sama kaitannya dengan penerapan Brahma Wihara, yaitu Metta, Karuna, Mudita, dan UPK, yang artinya cinta kasih, welas asih, apresiasi, dan keseimbangan batin atau netral, tidak egois, tidak memihak. Nah, terkadang ada beberapa dari kita yang tidak punya banyak kesempatan untuk melakukan rasa peduli sosial dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi untungnya pemerintah kita bisa membantu kita untuk melaksanakan kepedulian sosial dengan cara yang kedua, kita membayar pajak. Secara umum seperti yang kita ketahui, pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat seperti kita kepada negara atau pemerintah. Banyak dari kita yang enggan membayar pajak karena mungkin kita merasa keberatan atau kita tidak percaya pemerintah dalam mengelola dana yang kita berikan ya. Tetapi sebenarnya di sini poinnya adalah kita bersama-sama belajar untuk berpikir positif dan juga berpikir lebih terbuka. Caranya kita itu melihat pajak ini sebagai sumbangan atau kontribusi kita untuk kepedulian sosial melalui pemerintah atau negara. Jadi umpamanya kita titipkan dana kita ke pemerintah untuk kemudian diolah untuk kepentingan sosial, kepentingan bersama. Selain itu kita juga harus mencoba untuk mempercayai pemerintah. Jadi kita doakan pemerintah melakukan yang terbaik dan mengelola dengan benar. Nah, karena pada intinya semua manfaat itu pasti akan dirasakan oleh negara sendiri dan juga rakyatnya, yaitu kita. Nah, makanya kenapa kita harus membayar pajak? Menurut pandangan saya itu karena pemerintah ingin membantu kita agar lebih efektif dalam melaksanakan rasa peduli sosial ini. Karena pada akhirnya tujuan kepedulian sosial kita adalah semuanya untuk kepentingan bersama, untuk menyelesaikan masalah bersama. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita harus mempunyai rasa kewajiban dan tanggung jawab untuk bekerja sama dengan negara dengan cara membayar pajak. Nantinya setelah membayar pajak, akan ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Nah, misalnya yang pertama pembangunan dan penggunaan infrastruktur dan fasilitas umum seperti jalan dan tol, jembatan, sekolah, rumah ibadah, tempat evakuasi, stasiun, bandara, transportasi umum, dan lainnya. Kemudian bisa ada pengadaan program-program sejahtera seperti dana bantuan atau iuran, dana BOS, kartu Indonesia Pintar, KIP, fasilitas BPJS, hingga pembiayaan JKN atau KIS. Kemudian juga ada peningkatan keamanan negara dari pengadaan senjata atau keadaan tempur, serta melakukan modernisasi di segala aspek keamanan darat, air, hingga udara oleh pemerintah. Kemudian usaha kita bagi yang punya bisnis, pengusaha bisa jadi lebih profesional, dimudahkan dan diuntungkan, karena dengan membayar pajak itu terdapat kesan taat, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab. Kemudian kita juga bisa mendapat pekerjaan, karena dari pajak negara dapat membuka badan usaha untuk memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk bergabung dalam mengelola badan usaha tersebut. Nah, mungkin ada orang yang bilang, saya sudah bayar pajak tetapi tidak merasakan manfaatnya. Ya, semuanya menurut saya itu pelan-pelan, butuh waktu, karena saya yakin pemerintah juga sedang berusaha untuk meratakan penyebaran manfaat dari pajak ini ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita doakan supaya pemerintah semakin efektif, semakin efisien dalam mengelola pajak yang sudah kita bayarkan. Dan sebenarnya kalau kita sudah berkecukupan, kita tidak perlu menuntut lebih dari pemerintah, karena saya yakin uang pajak itu, manfaat dari pajak itu kebanyakan masih dirasakan oleh masyarakat yang di bawah, yang masih belum begitu berkecukupan. Makanya penyebaran manfaatnya belum merata. Jadi kiranya itu yang bisa saya sampaikan mengenai ajakan untuk memiliki rasa peduli sosial dan taat dalam membayar pajak. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan video ini bisa juga teman-teman bagikan atau share dan sebarkan. Terima kasih sekali lagi, Namo Buddhaya.